Oke, lanjut. Selanjutnya, ya teori etika bisnis. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya, kemarin ada 3 poin penting, tapi di sini ada tambahan dari sisi egois ya. Yang pertama adalah teori deontologi, di mana kalian udah baca, kalian udah bikin summary-nya kemarin dari beberapa perusahaan kan, sebagian saya udah lihat, udah bagus ya. Etika deontologi sangat menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak baik. Jadi sejak lahir manusia itu sudah dikodratkan bertindak baik. Ya. Bagaimana tindakan tersebut untuk mengakibatkan atau akibat dari tujuan yang baik dengan tindakan tersebut. Sebuah tindakan dapat dikatakan baik apabila berdasarkan tindakan itu sendiri dan kebaikan bagi diri dia maupun orang lain. Itu teori deontologi memang sudah seperti itu mengatakan. Yang kedua, selanjutnya, masih deontologi ada 3 macam ya, ada tindakan nilai moral, ada tindakan nilai moral yang tidak bergantungan dengan tujuan, ada konsekuensi dari keduanya. Bedanya apa? Kalau di atas itu sebagai hukum dasar ya, tapi kalau yang bawah itu kadang-kadang ada terjadi tambahan dari sisi kegiatan lapangan ya. Nah, yang ketiga adalah dari kedua-duanya. Selanjutnya, nah ini teori yang kedua adalah teleologi, mana dibahas juga dari bahasa Yunani adalah tujuan. Di sini etika bisnis mengukur buruk atau tidak berdasarkan tujuan ya, tidak yang dicapai. Jadi kalau perusahaan, kalau bikin perusahaan, usaha itu ada visi dan misi. Ya, coba sekarang saya tanya lagi. Siapa yang belum saya panggil? Oke, Haidir Alfaribi. Ya. Hadir, Pak. Ya, Haidir, coba kamu jelaskan visi dan misi itu apa sih? Maksudnya dan bedanya apa? Visi itu yang mau dituju, Pak. Kalau misi itu cara buat menuju ke misi itu, ke visi itu, Pak. Oke, selanjutnya Silviana Eka Saputri. Silviana Eka Saputri. Ya, Pak. Kamu udah kuliah berapa semester di UNJ? 1 semester sama ini 2. 2 semester. Oke, sama 2 semester ini apa visi dan misinya UNJ? Tahu nggak? Visinya itu untuk mencapai tujuannya itu. Terus kalau bukan visi dan misi UNJ. Kan tadi sudah dijawab oleh Haidir. Tadi kan udah dijawab oleh Haidir. Visi dan misinya UNJ apa? visi dan misi UNJ nggak hafal, Pak. Buka Google, buka Google. Ya. Ya nanti saya jelasin. Isi dulu aja, isi. Ini di atas nih, di atas, ini di atas. Oh, ini deh. Apa visi dan misinya UNJ? Ini apa? Ya. Visinya menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia. Untuk misinya menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia. Ya, itulah teori teleologi yang diterapkan oleh UNJ, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Kemarin kan langsung utilitarisme ya. Ternyata teori utilitarisme itu ada temuan bahwa dipengaruhi oleh egoisme. Ya, egoisme itu adalah teori tindakan yang dilakukan oleh seorang berdasarkan tujuan untuk mengejar kepentingan diri sendiri. Nah, ini kadang-kadang yang perlu kalian pahami ya. Kadang-kadang mahasiswa itu kalau terjun ke dunia kerja masih ada teori egoismenya ini. Bagaimana misalnya pada saat di UTS, UAS, itu kan nggak boleh kerjasama gitu ya, kerjain sendiri itu kan bagus tuh. Tapi pada saat terjun ke dunia kerja, itu udah nggak bisa seperti itu. Kita harus kerja teamwork. Ya. Saya sering melihat anak-anak yang pintar-pintar ya, kalau masuk dunia kerja, dia tidak bisa kerja teamwork, itu karirnya lebih
lambat dibanding yang tidak begitu pintar tapi teamwork-nya bagus. Ini tolong diperhatikan nih kalian nih. Ya, ini teori etika ini harus diperhatikan. Jadi kalau udah turun dunia kerja, kalian harus bisa bekerja teamwork. Ya, nggak bisa mementingkan diri sendiri karena di situ ada gabungan, sudah ada anak teknik, anak mesin, anak elektro, anak keuangan, anak manajemen, anak SDM, ya. Itu udah nggak bisa lagi kita bekerja seperti metode kuliah yang sedang berjalan. Ya. Jadi itu sangat diperlukan sebelum masuk ke utilitarianisme, di mana teori turunan teknologi, di mana suatu tindakan bisnis dapat dikatakan baik jika tindakan tersebut dilakukan dan memberikan manfaat yang besar kepada konsumen. Ya. Ada yang disebut dengan customer satisfaction. Ya. Ada yang disebut dengan customer satisfaction. Ibrahim Irham, kamu pernah dengar nggak nama istilah customer satisfaction? Ya, Pak. Maaf, Pak. Tadi suaranya sempat putus-putus, Pak. Kamu pernah dengar nggak namanya customer satisfaction? Oh, kenapa? Nah, apa itu artinya? Kepuasan konsumen, Pak. Kepuasan Konsumen, Pak. Oke, kepuasan pelanggan ya, customer satisfaction. Jadi, nah itu adalah penerapan dari teori utilitarianisme. Ya. Bagaimana kadang-kadang kita itu kalau beli sesuatu, kadang-kadang customer perlu isi, ya, apa namanya, kuesioner biasanya ya, pelayanannya bagaimana gitu kan, ininya bagaimana, prosesnya bagaimana. Nah itu adalah kepuasan pelanggan gitu ya. Itu perlu diperhatikan karena itu bermanfaat untuk koreksi atau memperbaiki diri jika kalian misalnya kalian jualan nih ke usaha toko misalnya, toko baju atau toko apa, nanti dengan customer kalian menjaga itu customer satisfaction, kepuasan pelanggan dia, pelayanan dia dengan kita bagaimana gitu ya. Selanjutnya bagaimana pelayanan kita dengan dia dari sisi harga, dari sisi merek, dari sisi apa itu ditanya ya. Sehingga mereka akan puas dengan servis atau pelayanan kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini tambahan juga adalah teori hak ajasi, di mana bahwa teori hak ajasi ini setiap orang memiliki hak ajasi. Secara realitas disebut dengan manusia terlahir di dunia yang telah memiliki hak yang diperoleh. Ya. Terus haknya harus diperjuangkan untuk mendapatkan kehidupan yang layak, di mana kesejahteraan, pendidikan, dan lain-lain. Nah ini kalau di dunia kerja, misalnya pemerintah udah mencantumkan tuh namanya apa namanya itu CSR, company responsibility, ya, company sociality dan responsibility. Ya. Itu udah diterapkan itu. Coba saya ke Abdurrahman. Ya. Abdurrahman. Kamu pernah dengar nggak istilah CSR? Maaf Pak, tadi apa Pak? Kurang jelas Pak. CSR, pernah dengar nggak istilah CSR? Belum Pak. Belum. Buka Google. CSR adalah gampang kan, susah kan? Kita kuliah kan? Iya Pak. Jadi kalian mau belajar. Ini lurusin. Apa? General Service Administration. Salah. Yang berhubungan dengan lingkungan, kepedulian lingkungan, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Di sini kan ada pelayanan, kesejahteraan, kesehatan, hukum, dan lain-lain. CSR, lingkungan, kata kuncinya. Ini teori hak ajasi ini. CSR lingkungan. CS. Oh, sudah Pak. Nah. Ini Pak, sebagai bagian dari komitmen
perusahaan dalam menjaga dan turut serta melestarikan alam dan skala kecil dan Nah, itu apa kepanjangan CSR? Padahal tadi saya udah ngomong, kamu nggak memperhatikan dari senyum tawa-tawa saya lihat tadi di videonya. Diva Aprilian. Ya. Kepanjangan Apa itu? dari CSR, Heeh. Corporate Social sama Responsibility. Maksudnya apa itu? Tadi udah sebutin tuh, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Nah, ini adalah teori hak ajasi. Kadang-kadang kan ada yang namanya putra daerah tuh, kalau kerja harus kita melibatkan putra daerah, namanya apa itu? Aduh, daerah tersebut boleh memberikan ini sendiri, ngangkat karyawan sendiri, otonomi ya, otonomi daerah itu biasanya daerah tersebut boleh melakukan sesuatu dan daerah tersebut harus diperhatikan dari tingkat kesejahteraan. Bisa kita bangun pabrik nih di Cilegon, ya paling tidak orang Cilegon itu kan terganggu dengan adanya sampah, limbah kita, air segala macam yang dibuang sembarangan. Nah, itu akan mempengaruhi hak ajasinya dia. Nah, kompensasinya apa? CSR. Nah, apa kita pakai anak-anak mudanya sebagai karyawan kontrak kita, atau kita pakai sebagai karyawan bagian bersih-bersih gitu kan? Nah, yang tidak perlu hal-hal yang penting nggak apa-apa, jadikan sebagai CSR. Atau kita bangunin masjid di sana, biar orang bisa pakai, atau kita bikin koperasi di depan pabrik kita sehingga pelayanan dan kesejahteraan pendidikan mereka. Atau kalau kita punya polikliniknya boleh dipakai oleh mereka untuk berobat gitu ya, atau bayar 50% atau nggak bayar gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, terus teori keutamaan etika, ini adalah tambahan ya, di mana dalam teori tersebut kepuasan menjadi dominan untuk dibahas karena setiap orang merasa harus memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, di dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sikap egoisme tadi dengan individu bersangkutan. Teori keutamaan tidak menanyakan lagi tindakan mana yang etis dan tidak. Nah, ini kadang-kadang memang terjadi nih. Ada hal-hal tertentu dalam perusahaan kita harus mengambil keputusan. Teori keutamaan bisnis umpamanya, ada karyawan yang kira-kira akan merusak atau mengganggu nama baik reputasi perusahaan atau reputasi produk, ya kita harus ambil sikap yang tegas ya. Tidak lagi melihat etis atau tidak, kalau mau diberhentikan ya kita berhentikan gitu ya. Karena dia udah sangat merusak, artinya mempengaruhi etika bisnis kita gitu. Misalnya dia menjual merek atau dia membocorkan rahasia gitu ya. Ini teori ini menyatakan bahwa kita harus ambil tindakan, tidak menang lagi yang mana yang etis atau tidak gitu ya. Kalau memang itu membahayakan, kita ambil keputusan gitu ya. Selanjutnya, ya yang terakhir nih teori relatif, di mana teori ini mengatakan bahwa etika itu bersifat relatif karena pada dasarnya kondisi norma perilaku cenderung berperilaku baik. Harusnya bisa. Nah, permasalahan yang akan timbul karena individu hanya fokus pada dirinya sendiri dan mengabaikan interaksi dengan pihak luar, membuat keputusan hanya berdasarkan interest sendiri. Dalam teori relatif menjelaskan jika pendapat seorang bersifat sangat subjektif. Nah, ini KKN ya, pengaruh ini KKN, nepotisme ya. Jadi pengaruh misalnya, biasanya gitu tuh kalau direkturnya ganti, wakil direkturnya itu satu paket ganti tuh. Ya. Itu like and dislike tuh. Ya, nggak usah jauh-jauh deh, rektor, misalnya rektornya ganti, wakil rektornya pasti ganti tuh. Ya, jajarannya. Karena itu memang bersifat subjektif. Paketnya berbeda. Wakil rektornya ganti, dekannya ganti. Ya, wakil dekannya ganti. Itu adalah teori relatif lah. Itu suatu hal yang wajar gitu. Karena suatu pimpinan pasti pengen memperkuat kakinya gitu ya. Saya kalau jadi rektor ya otomatis
tim-tim saya taruh sebagai wakil rektor gitu ya, untuk membantu saya. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Teguh Hermawan jadi rektor, teman-teman satu angkatan dia ditarik sama dia ya. Nah gitu. Jadi itu suatu hal ini yang disebut teori relatif dalam satu bisnis juga itu dikatakan seperti itu. Selanjutnya, ini terakhir nggak salah. Ya selesai ya. Pertemuan pertama kita sudah selesai, pertemuan kedua kita selesai. Silakan saya buka ajang tanya jawab 15 menit. Ditutup slide-nya, kembalikan ke ketua kelas. Ketua kelas didata, siapa yang mau tanya angkat tangan dulu. Terus satu tanya saya jawab 15 menit, habis itu selesai. Foto bersama. Kita ketemu minggu depan. Silakan, Laras ambil alih. Sabrina, sorry. Sabrina ambil alih. Ya, baik Pak. Untuk teman-teman semua, ada yang ingin bertanya, silakan raise hand dulu ya. Iya, Bunga, silakan. Ya, selamat siang Pak Wenari dan teman-teman semuanya. Saya izin bertanya Pak, apa sih Pak konsekuensi bagi perusahaan jika mereka melanggar salah satu etika bisnis itu? Apa yang mereka akan dapatkan konsekuensinya? Terima kasih Pak. Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi sanksinya ada dua ya. Pertama bisa jadi sanksi moral, yang kedua sanksi hukum ya. Kalau sanksi moral ya mungkin artinya perusahaan itu tidak akan berkembang dengan baik, dari mulut ke mulut akan bocor. Oh nggak usah lah, perusahaan itu gini. Itu sanksi moral. Yang lebih parah adalah sanksi hukum ya. Kalau sanksi hukum itu bisa kena perdata atau pidana. Kalau itu sampai menyangkut personal manusia, merugikan, bahkan kecelakaan kerja, maka dia akan kena pidana. Direkturnya yang kena, termasuk jajarannya yang terlibat. Manajernya juga kena kalau manajernya melakukan. Tapi kalau sanksi perdata, dia kena tuntutan ganti rugi. Misalnya tadi etika bisnis, dia buang sampah sembarangan, rakyatnya tuntut di situ warga sebelah, akhirnya kena hukum penalti, dia harus mengganti rugi. Itu ada bentuk duit. Tapi kalau dia misalnya buang sampah sembarangan, keracunan, warga tersebut mati, termasuk rumah sakit, itu bisa kena sanksi pidana. Jadi kalau berhubungan dengan manusia, itu pidana, tapi kalau berhubungan dengan tidak sampai nyangkut ke manusianya, itu kena perdata. Oke, silakan. Yang lain? Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih ya Pak. Siapa lagi yang ingin bertanya? Siti Maila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Werni izin bertanya, mengapa perusahaan perlu menerapkan etika bisnis dan juga tanggung jawab sosial? Manualin aja. Mengapa? Ya karena memang hukum yang tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Hukum yang tertulis adalah pasal-pasal undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan lainnya itu hukum yang tertulis. Tapi dalam menjalankan suatu perusahaan itu tidak bisa hukum yang tertulis saja berjalan. Kadang-kadang apalagi kita budaya timur, negara Nusantara ini ada hukum-hukum adat ya. Saya pernah bikin jembatan dulu di daerah Kalimantan, saya pernah cerita belum, bahwa ternyata saya di tender awal itu saya nggak ada nambahin kambing di situ, 2 ekor kambing. Saya udah cerita belum ya? Belum Pak. Belum, Pak. Jadi saya dapat tender lebih kurang 1 miliar lebih lah ya, pasang jembatan di daerah Kalimantan tersebut. Saya tidak ada menganggarkan 2 ekor kambing. Pada saat saya mau kerja, ternyata saya di stop oleh
pemangku adat di sana. Saya harus beli 2 kambing, dipotong, dagingnya dibagikan ke warga, kepalanya ditanam di pangkal jembatan dan ujung jembatan. Nah, saya harus keluar duit untuk beli 2 ekor kambing yang gede-gede dari kambing. Nah, ini secara hukum kan nggak ada tuh. Ya, tapi secara adat dan budaya itu memang diharuskan di sana gitu. Nah, secara etika apakah saya harus bertentangan dengan mereka? Pak, nggak ada Pak di anggaran saya kambing. Ya nggak bisa. Ujungnya apa? Baik saya nggak jalan gitu. Ya, nah hal tertentu kadang-kadang pertanyaan kamu tadi apa harus dijalankan itu tergantung situasi dan kondisinya. Kalau memang diperlukan ya kita laksanakan asal lagi tidak mengganggu norma-norma yang jika membahayakan kita gitu ya. Baik, yang lain? Baik, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya Juliana Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Wenari. Kan dalam teori etika bisnis itu tadi ada banyak, kira-kira ada 5 teori. Tapi dalam pelaksanaannya itu, dalam pengimplementasiannya itu, apa itu tetap dipeta-petakan seperti itu atau mungkin ketika pengimplementasiannya itu semuanya tuh sama abu-abu, tidak dipeta-petakan seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, bagus ya. Cuman kadang-kadang gini, memang teori itu banyak. Teori itu kan saya bilang lagi, ini kan dipakai hanya untuk ilmiah. Ya. Orang dalam sisi ilmiah memakai teori. Kadang-kadang di lapangan juga, teori itu kadang-kadang juga nggak kepake ya. Misal contoh ya, kayak orang elektro ya. Elektro itu kan belajar ada hukum Kirchhoff, hukum Ohm, hukum teorema Norton, simpul banyak banget. Pas di lapangan nggak semua teori itu dipakai gitu ya. Ya sama kayak kalian juga ada mata teori-teori yang semua cuman secara kadang-kadang gini ya, mahasiswanya kan kita nggak tahu mau jadi apa. Ya, Yulia Balkis mau jadi apa, Anissa Salsabila jadi apa, Sabrina mau jadi apa, kita nggak tahu. Mungkin nanti Yulia nanti kerjanya di bagian apa customer service yang memang ngurusin pelayanan. Oh berarti kepake kalau pelayanan berarti saya pakai etika yang pelayanan gitu ya. Nanti mungkin Anissa di bagian HRD yang bagian tegas tadi. Kalau nggak bisa putusin kontrak yang putus, berhentikan gitu ya. Nah jadi kadang-kadang kita nggak tahu, makanya ilmunya dikasih dulu semua. Perkara nanti di lapangan Anda pakai yang mana ya tergantung fungsi dan tugas kamu nanti di lapangan gitu ya. Jadi semua ilmu harus disampaikan semua. Tapi nanti dipakai apa enggak itu urusan kalian di lapangan gitu ya. Tapi kata-kata sih nggak ada yang dipakai semua. Dipakainya kayak matematika. Kalau kuliah matematika sampai integral, diferensial sampai 3 level, integral level 3. Pas kerja ujung-ujungnya cuma ngitung duit aja, cash flow, duit masuk berapa, duit keluar berapa. Nah kayak gitu-gitu kan. Tapi apakah jadinya nggak kuliah, nggak belajar? Ya nggak gitu juga. Karena kita nggak tahu kita ada di mana. Siapa tahu nanti kalian kerjanya di bagian Badan Statistik Indonesia. Oh itu harus ngitung benar matematika. Nah itu ya ketemunya seperti itu. Ya silakan yang lain. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya. Selanjutnya Kak Alfianti. Oke, gini Pak, saya mau nanya, jika seseorang pebisnis itu melanggar yang namanya etika bisnisnya, tapi walaupun dia pebisnis ini sendiri belum mempunyai, dia hanya badan usaha seperti UMKM, bukan dalam bentuk CV yang udah masuk ke jalur hukum ataupun PT gitu Pak. Apakah itu tetap bisa masuk ke jalur hukum atau enggak sih Pak? Ke dalam melanggar etika bisnis itu sih Pak? Terus ya. Jadi gini, yang bisa masuk ke jalur hukum itu adalah direktur yang menandatangani di atas akta. Jadi kalau bikin perusahaan itu kan kita harus bikin akta notarisnya dulu tuh. Ya pada saat akta notaris kan ada direktur dan komisaris yang ditunjuk. Itu kuasa penuh itu ada di direktur.
level 1. Level 2 adalah komisaris. Jadi kalau perusahaan itu melanggar kode etik, misalnya ketangkep KPK, ada korupsi, ada sesuatu yang membahayakan, dia meninggal, anak buahnya, itu orang nomor 1 yang dipanggil adalah direktur. Makanya direktur itu berat ya, risiko dan tanggung jawabnya. Maka direktur itu gajinya lebih besar, tapi risiko memang lebih besar. Level kedua adalah komisaris. Nah, tapi kalau direkturnya itu bisa menjelaskan duduk persoalannya, bahwa direkturnya itu misalnya disabotase, level di bawah GM-nya yang nakal, itu bisa terjadi GM-nya kena. Tapi kalau direkturnya juga ikut, ya direktur juga kena. Jadi kalau selagi perusahaan itu belum ada tanda tangan di atas notaris perihal direkturnya, dia sebagai direktur baru itu tidak akan kena. Contoh misalnya koperasi atau kalian yayasan ngumpul-ngumpul ya, ibu-ibu arisan, ada acara kumpulan bikin apa, itu nggak ada badan hukumnya, nggak kena. Pertanyaan kamu tadi hukuman moralnya, paling hukuman moral, nggak ada hukuman legal. Tapi kalau dia udah jadi bentuk badan usaha, udah tangan notaris, ada direkturnya, itu tanggung jawab. Ya. Itu. Kenapa dipanggil Kak Alfianti? Kakak kelas ini? Saya program RPL Pak, saya lahir saya 98. Mereka kan semua kan 2002 ya. Jadi memang kakak kelas ya? Jadi memang kakak kelas ya? Secara kuliahnya memang kakak kelas ya? Dulu D3 saya juga di UNJ, Pak. Iya, maksud saya kakak kelas memang levelnya ya? Ya jatuhnya gitu dah. Iya. Tapi Bapak, saya bertanya lagi, kalau semisalkan seperti itu, walaupun dia punya, istilahnya dia belum bikin notaris, dia belum ke notaris, cuma dia pebisnis ini sendiri sudah mempunyai yang namanya staff atau divisinya sendiri gitu, Pak. Itu nggak bisa dibilang perusahaan. Itu paling bisanya dibilang kelompok, kumpulan seseorang atau asosiasi atau apa ya, semacam yayasan atau apa. Tapi kalau bilang perusahaan, itu harus sudah ditandatangan di atas akte notaris, direkturnya lengkap, itu baru bisa dibilang badan usaha. Itu dalam bentuk apa? Kamu itu koperasi atau apa? Dia UMKM ini sih, Pak. Ya udah, berarti itu kalau UMKM itu dalam bentuk NGO, ya, dalam bentuk NGO. Jadi itu tidak ada badan hukum. Nanti biasanya kalau ada permasalahan itu akan dipanggil siapa, ketua yayasannya atau ketua pasti dia itu punya punya benderanya. Benderanya apa? Koperasi kek, apa benderanya, misalnya Karang Taruna kek, ikatan apa, DKM masjid kek, apa naungannya di bawah apa nih? Kalau itu sih berdiri sendiri sih, Pak. Nggak, apa sih contohnya, apa sih? Jadi dia itu UMKM pembuatan UMKM kan, kalau UMKM itu berarti ada koperasinya. Dia lebih kayak sendiri sih, Pak, nggak ada koperasi atau apanya gitu, nggak Dia ada. kemana? Ini induknya kemana? Pasti ada induknya, bakal Taruna kayak apa, kelurahan, kecamatan, RW. Izinnya kemana? Nggak bisa UMKM sendiri. Kalau kayak gitu kemungkinan sih hanya ke kelurahan atau Nah, yaudah, itu berarti Pak Lurahnya kan dipanggil. Pak Lurahnya kenapa memberikan izinnya nggak jelas. Gitu. Nah, jadi pasti ada induknya yang dipanggil. RT RW-nya memberikan izin tempat usahanya, karena mau bikin usaha ada situ, surat izin tempat usaha, ada SIUP, surat izin usaha perdagangan, itu akan dicek. Ada nggak izin-izinnya gitu. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Gitu ya. Ada TDP, tanda daftar perusahaan, ada situ, SIUP, MPWP. MPWP-nya gimana? MPWP ada dua, ada pribadi, ada perusahaan. Biasa kalau NPWP sih
nggak ada sih Pak, dan dia pun belum bayar pajak juga sih walaupun dia Tambah kena itu pajak jadi membayar tambah kena. Apa kamu aktif di situ juga? Jangan-jangan? Enggak, tadinya saya kerja di situ, cuma saya kena kasus gitu, cuma saya mau bawa ke jalur hukum gitu Pak. Oh, yang jalur hukum kan bingung kamu siapa yang kamu? Iya makanya di sini saya mau bawa ke Disnaker dulu sih Pak. Gitu. Oh, bukan di Snaker, nggak masuk di Snaker. Itu benderanya kemana dulu? Karena ini masuknya kan ke saya, karena saya sendiri sudah tidak digaji 2 bulan, 2 bulan lebih. Jadi apa ya? Saya di situ masuk ke Disnaker karena saya mau hak saya mau saya ambil dulu gitu sih Pak. Dia bentuknya apa? PT itu apa? Dia sama sekali bukan PT, bukan CV, bukan. Ya, jadi apa ya? Saya juga bingung kok bisa kamu kerja di tempat sesuatu yang nggak jelas. Itu apa ya? Dulu saya di situ jadi HRD. Konsultan bukan? Bukan. Jadi apa? Jadi saya yang mengelola karyawan, yang menggaji-gaji karyawan sih Pak. Makanya di situ juga kan saya kan. Iya harus ditegasin dulu apa modelnya, konsultan, bimbingan belajar, HR, HRD. Ya HRD nggak sesuai aturan kok HRD. Nggak, maksudnya benderanya apa? Misalnya bagian koperasi, penalangan dana individu berdiri sendiri sih Pak, usaha sendiri. Penggalangan dana bukan? Kredit online gitu bukan? Bukan. Jadi apa? Dia apa namanya? Headhunter. Bukan juga. Terus apa gitu? Psikotes kayak ini lembaga berarti. Kalau dia lembaga dia berdiri sendiri, dia usaha. Nggak bisa, harus ada. Kecil dia sudah. Kecuali istilahnya keuntungannya sudah melebihi gitu sih Pak. Kecuali warung pinggir jalan, nah itu. Kalau itu kan ya nggak ada itu benderanya lele ya siapa pemiliknya. Iya itu ya semacam, cuma dia tuh ada pabriknya dan juga ada yang bagian penjualannya gitu sih Pak. Jadi kayak nggak benar itu. Nggak benar itu kalau udah ada pabrik masih nggak ada benderanya. Nggak benar itu. Jadi makanya kalian kalau mau kerja pastikan dulu legalitas perusahaan itu. Jangan sampai Anda terjebak di dalam perusahaan yang tidak benar. Apakah SNI perusahaannya, apakah sudah ada standar ISO-nya, itu minimal udah ada ISO 9001, 14001, ada SNI, sehingga jelas. Kalau perusahaannya nggak jelas, kalian terperangkap dalam suatu perusahaan yang nggak jelas. Pimpinannya aja nggak jelas. Jadi pimpinannya apa? Jabatan direktur, manajer, atau bos aja, panggilnya bos gitu ya. Bos aja gitu ya. Ya itu dia. Jadi kesalahan juga, kita jangan sembarangan masuk ke dalam suatu perusahaan, apalagi pinjaman online, pinjol kan lagi tangkapin polisi semua, nggak jelas itu, pajaknya juga nggak jelas, keuangan juga nggak jelas, hati-hati. Oke, yang lain? Baik, selanjutnya Sabrina. Oke, saya mau tanya Pak, tadi kan ada beberapa teori dalam etika bisnis. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa satu perusahaan bisa memegang semua teori tersebut dan menerapkannya tanpa adanya pro kontra dari masyarakat? Itu aja Pak, terima kasih. Bisa. Biasanya bisa. Kalau etika itu teorinya itu kan sebenarnya bagus semua tuh. Mulai dari etika dia harus jujur, dia harus tegas, dia harus memperhatikan lingkungan, itu kan bagus semua. Kalau perusahaannya bagus, biasanya bisa menerapkan semua, bisa. Insya Allah nggak bertentangan. Ya, yang tidak beretika yang bertentangan. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi itu? Terima kasih Pak. Satu lagi, Nisa. Ya, silakan Anissa. Baik Pak, saya ingin bertanya, biasanya apa sih yang dilakukan oleh perusahaan agar penerapan etika bisnis bisa berhasil? Terus biasanya teori apa aja yang sering dilakukan oleh perusahaan dan kenapa
teori itu yang dipilih oleh banyak perusahaan, Pak? Terima kasih. Oke, ini biasanya biar bagus etika bisnisnya itu pimpinannya juga harus berbuat benar, gitu ya. Jadi kalau guru kencing berdiri, anak kencing lari, ngomongnya gitu kan. Jadi kalau pimpinannya tidak melaksanakan etika dengan benar, pimpinannya datang suka-suka, pulang suka-suka, absensi enggak, ya terus pakai uang dana suka-suka, laporannya nggak ada, pasti anak buahnya akan ikut-ikutan. Jadi kuncinya adalah dari level pimpinan, manajer, kita harus melaksanakan dengan baik bahwa anak buahnya ikut. Ya. Yang kedua tadi apa? Apa satu itu? Anissa. Itu Pak, biasanya perusahaan pakai teori apa banyaknya, terus kenapa milih teori itu, Pak? Oh, itu tadi sama dengan si itu tadi, terakhir. Perusahaan itu kadang-kadang menyesuaikan situasi aja. Kalau bisa makin 4-5-5-nya juga bagus. Tapi secara umum CSR yang wajib dipakai. Dan sama customer satisfaction. Jadi kepuasan pelanggan itu yang sering selalu dipakai, sama CSR, kepedulian terhadap lingkungan. Itu yang selalu sering dipakai. Oke? Habis ya? Ada lagi? Habis Pak, sudah Pak. Ya, oke, kalau sudah silakan foto bersama. Habis itu ketua kelas kirim absensi untuk diabsen dan catat perangkat kelas catat siapa yang nggak masuk, yang malas, yang ditanya nggak jawab, yang rajin, perangkat kelas juga tulis. Silakan, Sabina. Baik Pak. Udah, dari foto. Oh belum. Sebentar. Semuanya on cam ya. 1, 2, 3. Slide pertama. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah Pak. Oke. Ya sudah, ya. Sampai jumpa minggu depan. Saya tunggu rekod di WA grupnya. Itu jangan lupa, tugas hari ini langsung dirangkum ya, 2 lembar ya, tidak bolak-balik. Ya, apa yang didapat, kalau kurang, ambil dari Google. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.